Ya, selamat sore semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dalam mata kuliah dasar. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan kita pada sore hari ini, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Ya, kita akan absen dulu. Saya minta kalau boleh silakan membuka kameranya. Ya, kita hari ini masuk dalam pembelajaran tentang kimia. Kalau di SMA kita sudah belajar tentang kimia, ya, saya harap semua dari jurusan IPA. Tapi kalau tidak semua dari jurusan IPA, mungkin bisa mengangkat tangan. Ada yang bukan dari jurusan IPA. Karena kan dari ekonomi, SMK ekonomi akuntansi juga bisa masuk ke matematika. Ada yang dari bukan jurusan IPA. Semua jurusan IPA ya? Oke, berarti kalian sudah dan pernah belajar tentang kimia. Entah kalian mengerti atau tidak ketika kalian di SMA itu belajar kimia, mengerti atau tidak, itu saya tidak tahu. Tapi pada tingkat universitas mungkin ada beberapa materi atau penyampaian saya yang mungkin agak berbeda dengan waktu kalian SMA, ataupun mungkin sama persis dengan apa yang kalian pelajari waktu SMA. Ya. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa dipahami. Ya. Nah, ketika kalian masuk ke kuliah, mungkin ada yang berharap tidak akan ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Ya. Sengaja pilih matematika agar bisa menghindar dari kimia. Karena kimia mungkin, belajar strukturnya ribet, terus mesti menghafal AR, MR, ya. Itu bikin kepala pusing, gitu ya. Tapi itulah realitanya bahwa sekarang kalian harus mengontrak lagi mata kuliah kimia. Mungkin ada yang bertanya, kita kenapa sih harus belajar kimia padahal saya udah ngontrak matematika, gitu kan, pendidikan matematika. Kenapa sih saya harus belajar kimia lagi? Ya, gitu. Nah, saya tidak tahu apakah di antara kalian ada yang nanti lulus mau jadi guru, atau ada yang mau jadi entrepreneur, atau mungkin ada yang mau kerja di sektor swasta. Ya, tapi kalau misalnya kalian punya tujuan adalah menjadi guru, nah dengan adanya pembelajaran kimia, yang pertama kalian dibekali, ya, dengan dibekali sedikit pengetahuan tentang kimia, agar ketika kalian terjun di sekolah nanti, terus ada kebutuhan guru akan pembelajaran kimia, dan ternyata kalian di situ mengisi matematika, ya kalian bisa membantulah sekolah ya, sebagai guru yang mengajar juga kimia. Jadi nanti ketika kepala sekolah minta kalian, ya Bernadetta, kamu kan waktu kuliah pasti belajar kimia, coba ngajar kimia di kelas 10 misalnya. Aduh Bapak tidak bisa. Nah, diharapkan jangan sampai ada kalimat seperti itu. Ya. Atau misalnya nanti Libo di SMP, jadi guru SMP matematika, terus diminta untuk ngajar IPA misalnya. Nah di IPA juga itu ada kimianya. Ya. Kalau SMP sekarang IPA terpadu itu ada kimianya. Sehingga dalam pembelajaran perkuliahan kita saat ini diharapkan itu bisa menjadi bekal kalian nanti ketika terjun di sekolah. Ya, apalagi nanti kalau kalian semester 6, 7, PPL,
Itu kan kalau matematika nih, istilahnya kalau saya bilang mother of science lah. Jadi hampir semua ilmu pengetahuan, baik sosial maupun sains, itu pasti ada matematikanya. Yang paling sederhana 1+1 atau operasi matematika tambah kali kurang bagi di semua ilmu pengetahuan itu ada. Jadi ketika nanti kalian turun di sekolah atau bermasyarakat, lebih utama lagi ke sekolah ya, kalian diminta untuk mengajar IPA, ya, kalian diharapkan sudah siap semuanya. Ya. Makanya ketika kalian di matematika, kalian dibekali juga dengan matematika dasar. Nanti ketika kalian di SMA, karena matematika ini kan SD, SMP, SMA itu semua ada matematika. Ya, kalian bisa diharapkan membantu guru atau sekolah ketika mereka kekurangan guru IPA, kalian bisa membantu. Jadi enjoy saja dengan kuliah ini, ambil semua ilmu yang bisa diambil. Kalau misalnya sudah mampet itu kepala dengan ilmu kimia, ya silahkan kurang-kurangi yang tidak bisa kalian isi. Ya. Oke, saya akan share sesuai dengan pertemuan awal kita kemarin ya. Kalau kita sepakat atau kalau misalnya kalian dengan saya ketemu di kuliah kemarin, itu kita melihat ada materi yang saya sampaikan tentang materi-materi apa saja yang akan kita kuliahkan. Dan yang pertama kita akan belajar tentang yang namanya materi. Namun sebelum kita belajar tentang materi, saya ingin kita masing-masing mungkin perwakilan 5 orang gitu. 5 orang, silahkan pertanyaan di layar kalian masing-masing. Menurut kalian apa itu kimia? Mungkin ada 5 orang dari kalian, silahkan. Ya, silakan. Ada yang mau menjawab apa itu kimia? Ada yang mau menjawab tentang apa itu kimia? Silakan, menurut kalian apa itu kimia? Atau mungkin saya sebelum kita ke situ, saya bertanya dulu, apakah di antara kalian ada yang masih percaya produk makanan yang tidak mengandung bahan kimia? Ada di antara kalian yang masih percaya bahwa kalau iklan ataupun ada seseorang menyebutkan bahwa produk ini tidak mengandung bahan kimia. Ada yang masih percaya kalimat itu? Ya. Ya. Berarti siapa tadi itu? Yang masih percaya bahwa ada bahan makanan atau ada sesuatu yang tidak mengandung bahan kimia. Ada yang masih percaya itu? Ya, kalau misalnya ada yang masih percaya itu, berarti setelah menerima perkuliahan kimia ini, dia harus merubah pola pikir itu. Ya, dia harus merubah pola pikir itu. Karena semua yang ada di dunia ini itu pasti mengandung bahan kimia. Sekali lagi, semua yang ada di dunia ini itu mengandung bahan kimia. Apalagi dia bersifat atau dia itu adalah materi. Sehingga saya masuk aja, apa itu kimia? Kimia adalah salah satu cabang
dari ilmu pengetahuan alam. Immanuel, ada mau menanggapi? Tadi ada suara, ada yang mau menanggapi? Ya, saya ulang. Oke, silakan. Sebelum saya melanjutkan, apa itu kimia menurut Immanuel? Oke, terima kasih jawabannya. Ya, tapi kalau dari 0 sampai 100 itu jawabannya saya kasih nilai 40. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau saya melanjutkan ya. Jadi, kimia itu dia bukan turunan dari fisika. Ya. Dia cabang ilmu sendiri. Ya. Tapi dia lebih tepatnya, dia adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam. Ya. Karena kalau bilang kimia diturunkan dari fisika, ya memang hampir sebagian besar ahli kimia itu adalah orang-orang fisika. Saya tidak bisa bilang tidak, tapi sebagian besar ahli-ahli kimia itu adalah ahli fisika. Ya. Nah, sedangkan kimia sendiri apa? Kimia adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi. Materi, apa yang dipelajari dari materi? Kalau kita belajar kimia, yang pertama adalah struktur, terus fungsi dari materi tersebut, perubahan materi kita juga belajar, dan yang terakhir adalah energi yang menyertai perubahan tersebut. Ketika kita berubah, itu kita pasti membutuhkan energi. Nah, kimia itu belajar tentang energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, sekarang apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Kalau tadi saya ulang, kimia adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi berupa struktur, susunan, fungsi, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, kalau kita belajar mengenai materi, kita harus tahu materi itu apa. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan memiliki ruang. Sekali lagi, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Menempati ruang. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan massa? Massa adalah ukuran, massa adalah ukuran yang menunjukkan jumlah materi yang menyusun benda tersebut. Ya. Massa adalah ukuran yang menunjukkan jumlah materi yang menyusun
suatu benda. Oke. Nah, kalau misalnya kalian belajar fisika, ya, maka kita akan mengetahui perbedaan antara massa dan berat. Ya. Kita akan mengetahui perbedaan antara massa dan berat. Apakah ada yang tahu apa perbedaan antara massa dan berat? Ada yang tahu perbedaan antara massa dan berat? Oke, ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Ya, terima kasih Manuel sudah menjawab. Ada jawaban lain? Oke, ya. Kalau kita tadi Manuel dan Ibu terima kasih sudah menjawab. Jadi kalau kita berbicara tentang massa dan berat, ketika kita ngomongin di kimia atau di fisika, itu kita tidak ngomong tentang suatu rentang waktu, ya. Masa yang kita bicara ini bukan tentang rentang waktu, tapi kalau masa yang di sini adalah perbedaan masa dan waktu, masa dan berat. Nah, kalau misalnya dalam soal ada dikatakan bahwa misalnya ada seseorang bernama Bella. Bella itu masanya 56 kg. Terus ada kalimat kedua katakan bahwa Bella itu beratnya 56 kg. Nah, itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau dibilang masanya Bella 56 kg, itu berarti seluruh tubuhnya itu kalau ditimbang itu betul-betul pure 56 kg. Tapi kalau berat, ya, 56 kg itu dipengaruhi oleh yang namanya gravitasi. Jadi kalau kalau massa itu dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga ketika saya bilang tadi massa Bella 56 kg, massa Bella dihitung di bumi, di Mars, di Jupiter, di Pluto itu tetap 56 kg. Tapi kalau dibilang berat Bella 56 kg, itu ditimbang di bumi 56 kg. Tapi nanti kalau ditimbang di bulan, ditimbang di Neptunus, ditimbang di Merkurius, itu beratnya beda lagi. Kenapa? Karena gaya gravitasi di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan selain bumi itu berbeda. Ya, jadi kalau massa, misalnya beratmu berapa? 56 kg. Ya, itu artinya ada pengaruh gravitasi bumi yang mempengaruhi angka tersebut. Sehingga kalau dibilang berat kita di bumi, berat kita di Merkurius, berat kita di Venus itu berbeda. Karena ada namanya pengaruh gravitasi. Tapi kalau dibilang massa itu nilainya tetap. Mau di bumi, mau di Mars, mau di Merkurius, Neptunus, matahari, bulan itu tetap. Karena dia yang namanya massa dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan berat dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, sekarang kita masuk dalam klasifikasi dari materi. Kita masuk dalam klasifikasi materi.
Nah, materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran campuran. Nah, kalau zat tunggal itu dibedakan lagi menjadi yang namanya unsur dan senyawa. Sekali lagi, klasifikasi materi itu dibedakan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zat tunggal atau zat murni dan zat campuran. Untuk zat tunggal itu dibedakan lagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain. Sekali lagi, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain. Sedangkan senyawa yaitu zat tunggal yang dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain, atau dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya atau senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan campuran itu dibedakan lagi menjadi homogen dan heterogen. Nah, apa bedanya campuran homogen dan heterogen? Kalau campuran homogen itu tidak dapat dibedakan lagi, ya, antara zat yang dicampurkan. Sekali lagi, kalau campuran homogen itu ketika dicampurkan kita tidak dapat lagi membedakan zat-zat yang dicampurkan. Kita tidak dapat lagi membedakannya. Sedangkan heterogen kita masih bisa membedakannya. Contohnya, campuran homogen itu misalnya adalah larutan gula. Kalau kita punya air hangat 1 gelas, terus kita masukkan 1 sendok gula ke dalamnya. Apakah kita bisa, baru kita aduk ya, kita aduk sampai gulanya itu melarut semuanya. Nah, apakah campuran antara air hangat dan gula yang sudah diaduk sampai larut dalam gula itu kita bisa membedakan, ya? Atau ada yang pernah melihat larutan gula terus bisa dibedakan, oh ini dia punya gula masih kelihatan, ya. Bisa kelihatan kalau kalian aduknya tidak sempurna. Tapi kalau aduknya sempurna, 1 gelas gula dengan 1 gelas air hangat, itu pasti gulanya akan tidak tampak lagi. Ya, kita sudah tidak bisa bedakan. Tapi beda kalau saya campuran heterogen itu kita bisa membedakan, ya, zat-zat yang menjadi campuran tersebut. Contohnya misalnya air dan minyak goreng, campuran air dan minyak goreng. Walaupun kita aduk sedemikian rupa, kita kocok sedemikian rupa, tetap kita bisa membedakan mana air, mana minyak. Nah, itulah yang membedakan antara campuran homogen dan heterogen. Kalau heterogen kita masih bisa membedakan zat-zat pencampurnya. Kalau homogen kita sudah tidak bisa lagi membedakan. Ya. Nah, nanti mengenai campuran homogen berupa larutan kita akan bahas di semester depan di kimia dasar 2, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam energi yang menyebabkan perubahan materi. Bila sebuah zat, ya, dia mengalami perubahan fisika,
bila sebuah zat mengalami perubahan fisika, ketika diberikan energi, terus zat tersebut berubah secara fisika, itu zat tersebut dia secara struktur kimia, dia masih zat yang sama. Perubahan fisika. Contoh perubahan fisika: air, es batu, air biasa, dan uap air. Ya, itu merupakan contoh perubahan fisika. Saya punya es batu, saya panaskan. Ya, saya berikan energi, itu kan panas. Saya panaskan. Es batu dia berubah menjadi cair. Saya panaskan lebih lama lagi, dia menjadi uap. Mau es batu, mau air yang sudah berbentuk air, cairan, ataupun yang sudah berbentuk uap, itu secara kimia dia punya struktur masih sama, H2O, tapi wujudnya saja yang berbeda. Jadi kalau perubahan fisika itu wujudnya berbeda, tapi secara kimiawi struktur dan penyusunnya itu masih sama. Kalau sebuah zat mengalami perubahan fisika, itu bentuknya saja yang berbeda. Tapi secara susunan unsur di dalamnya itu masih sama. Sedangkan kalau perubahan kimia, itu dia berubah menjadi zat lain. Contoh perubahan kimia. Kalau kalian punya kertas, nah kertas itu kan selulosa. Selulosa itu kalau dia merupakan suatu polimer. Polimer itu artinya suatu senyawa yang tergabung ya dari senyawa-senyawa yang sama. Ya, suatu senyawa besar yang tergabung dari suatu senyawa-senyawa kecil yang sama. Nah, kalau misalnya kertas kita bakar, selulosa rumusnya C6H12O6 atau yang kita kenal dengan gula. Gitu. Gula. Ya, dia secara umum dia penyusunnya terdiri atas gula. Nah, ketika kita bakar kertas, maka akan mengalami yang namanya perubahan secara kimia. Dia akan berubah menjadi yang namanya karbon C dan H2O dan uap air. Nah, kalau kalian tidak percaya, coba kalian nanti di rumah punya gelas bening, terus kalian bakar kertas di bawah, terus kalian tutup. Ya, kalian tutup. Itu baru perhatikan, nanti akan ada uap air yang juga arang. Nah, itu yang disebut dengan perubahan kimia. Jadi, secara bentuk fisiknya berubah, secara struktur unsur penyusunnya pun berubah. Itu yang dibilang dengan perubahan kimia. Kita lanjut. Setelah kita belajar tentang klasifikasi, terus tentang perubahan, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat dari materi tersebut. Nah, sifat-sifat materi itu dikaitkan dengan dua hal. Ya, kalau dikaitkan dengan perubahan, maka sifat materi ada terdiri atas sifat fisika dan sifat kimia. Sedangkan kalau dikaitkan dengan ukuran, maka sifat materi itu ada yang namanya sifat intensif dan sifat ekstensif. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa itu sifat fisika? Dan apa itu sifat kimia? Nah, sifat fisika yaitu berhubungan dengan penampilan fisik atau segala sesuatu yang bisa diamati dari luar. Contoh, ya, contoh sifat materi yang dipengaruhi atau sifat fisika.
Warna itu merupakan sifat fisika. Ya. Jadi kita bisa mengamatinya dari luar. Warna, bau, rasa, terus massa jenis, titik-titik. Itu adalah sifat-sifat fisik yang bisa kita amati. Ya. Dan itu juga dikaitkan dengan perubahan. Nah, bagaimana dengan sifat kimia? Nah, sifat kimia yaitu sifat khas yang menjadi identitas dari suatu materi. Sekali lagi, sifat kimia adalah sifat khas yang menjadi identitas dari materi. Nah, sifat kimia ini itu hanya bisa diamati dari dalam materi, atau biasa kita bilang bisa dilihat secara mikroskopis. Nah, sifat kimia ini dia berhubungan dengan bagaimana dia berubah menjadi zat lain. Sifat kimia ini dia berhubungan dengan bagaimana suatu materi berubah menjadi materi yang lain. Contohnya adalah energi ikatan, elektronegativan, reaktifan, energi ionisasi. Nanti kita belajar. Ya. Tapi contoh, misalnya sifat kimia, kelenturan. Ya. Saya tidak tahu apakah di sini pernah melihat bagaimana pohon karet itu atau tanaman karet dari getah karet diubah menjadi sebuah ban mobil. Ada yang pernah lihat? Ya. Ada? Nah, belum pernah. Nah, kalau saya belum pernah lihat, ya. Di daerah mana itu? Oke, belum pernah ke sana. Mudah-mudahan saya ke sana. Oke. Kalau misalnya ya saya tidak tahu apakah Libo pernah memperhatikan atau tidak. Nah, getah karet itu ya, dia ketika sudah menjadi ban, ya, atau misalnya yang paling gampang itu inilah kerat karet gelang ini. Ini kan dibuat dari getah karet juga kan? Ini sifat kimianya itu, ya, sifat kimianya itu sama dengan karet yang ada di pohon karet itu, getah karet itu. Kenapa? Karena berdasarkan sifat kimianya itu, karet yang getah karet tadi itu bisa dirubah menjadi karet gelang ini. Ya. Atau lebih sederhananya, sifat kimia itu dipakai untuk mengubah suatu materi menjadi materi lain yang lebih bermanfaat. Seperti itu. Ya. Kalau sifat fisika, ya, dia tidak khas karena dia bisa dibuat. Sifat fisika itu sifat khas, dia bisa dibuat. Contoh yang tadi bau kan, dulu orang kalau mau cium harum melati itu harus nunggu bunga melatinya dulu, baru disimpan atau dikumpulkan jadi satu baru kita bisa menghirup aroma melati. Tapi sekarang tidak perlu kita kumpulkan bunga melati, karena dari senyawa-senyawa lain ketika dicampurkan bisa menghasilkan aroma melati. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat ekstrinsik? Sifat ekstrinsik itu adalah sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran materi. Sifat yang bergantung
pada jumlah atau ukuran materi. Misalnya seseorang dikatakan lebih berat saya lah. Misalnya saya pertama kali kalian ketemu berat saya misalnya 75 kilo. Nah, terus 3 bulan lagi kalian ketemu, kalian lihat, wah, ukurannya Pak John ini makin lama makin besar. Apakah saya punya berat itu masih sama atau tidak? Ya, pasti berbeda. Ya, berbeda. Ya, berbeda. Itulah sifat ekstrinsik. Jadi sifat yang bergantung pada jumlah atau ukuran suatu materi. Atau sifat intrinsik. Sifat intrinsik itu adalah sifat yang tidak tergantung pada jumlah atau ukuran materi. Nah, contohnya, saya minum air putih, air bening, contohnya aqua. Nah, apakah rasa aqua yang saya minum menggunakan 1 sendok teh dengan 1 gelas itu rasanya beda atau tidak? Nah, rasanya beda atau tidak? Kenapa beda? Bedanya yang di mana? Ya, bedanya di mana? Ya. Mungkin maksudnya kepuasan kali ya. Jadi apa? Rasa lega gitu ya. Jadi kalau haus, saya minum 1 sendok, saya minum 1 gelas, rasa kelegaannya itu beda. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah dalam kondisi tidak haus, ya, kalau kita minum mau 1 sendok, mau 1 gelas, itu tetap rasanya sama. Ya. Warnanya pun sama, apalagi dari sumber yang satu sumber. Misalnya saya beli air minerale 1,5 liter, terus saya taruh di gelas, terus yang satunya saya taruh di sendok, saya minum dengan sendok, terus saya minum dengan gelas. Pertama itu warnanya sama, ya. Yang kedua rasanya sama, baunya pun sama, ya. Seperti itu. Ya, jadi mungkin yang kalian maksud beda tadi adalah kelegaan ketika minum. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Hmm? Coba diulang. Oke. Ya, terima kasih. Nah, oke, kita kembali ke sini ya. Ya, materi itu ada, ya, materi ada yang berbentuk senyawa, ada yang berbentuk unsur. Nah, unsur
itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain. Sekali lagi, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain. Sedangkan senyawa itu merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain berupa unsur-unsur penyusunnya atau senyawa yang lebih sederhana. Sekali lagi, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain. Sedangkan senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain berupa unsur-unsur penyusunnya atau senyawa yang lebih sederhana. Oke. Oke. Sekarang untuk memperjelas di kertas di saya punya di layar kalian tuh, kalian sabar ya. Apakah papan tulis virtual saya sudah kelihatan belum ya? Sabar ya. Nah, sekarang saya ingin memperjelas apa perbedaan unsur sama materi. Kalau tadi dibilang unsur itu adalah satu unsur zat tunggal yang secara kimia tidak dapat dibagi-bagi lagi kan. Sedangkan kalau senyawa merupakan zat tunggal yang masih bisa dipecah menjadi unsur-unsur penyusunnya atau senyawa yang baru. Jadi, oke. Nah, contoh unsur. Contoh unsur. Contoh unsur, misalnya adalah C atau karbon, terus H, hidrogen, terus apa lagi? Oh, nah ini satu kata unsur yang kalau kalian lihat di SPU itu dia hanya zat tunggal saja, CHO itu unsur. Nah kalau senyawa contohnya adalah contohnya ini ya, ada C6, H12O6 atau yang biasa kita sebut dengan glukosa. Ada juga H2O yang biasa kita sebut sebagai air. Ada juga CH3COH. Ya, CH3COH ini biasa senyawa yang kalian dapat di buka, ya, buka asam asetat. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa. Mereka dibilang zat tunggal, kenapa zat tunggal, Pak? Oh iya, karena mereka merupakan satu kesatuan. Tapi secara kimia, mereka bisa diurai kembali, bisa diuraikan. Ya, sebagai contoh,
Ini misalnya kalau saya lupa bawa papan tulis. Misalnya ini glukosa, ya. Glukosa dia merupakan zat tunggal karena dia merupakan satu kesatuan. Tapi secara kimia dia bisa diuraikan menjadi atom-atom penyusunnya. Jadi C6H12O6 itu bisa diuraikan menjadi atom C sendiri, A sendiri, dan O sendiri. Ya. Demikian juga dia bisa menjadi senyawa-senyawa yang lain. Contoh glukosa, dia berubah menjadi CO2 dan H2O. Ya. Ini kan dia berubah menjadi senyawa yang lain, ya. Kayak gitu. Dari senyawa yang ini dia berubah menjadi senyawa yang lain. Atau dari zat tunggal ini dia berubah menjadi unsur-unsur penyusunnya. Ya, seperti itu. Nah, saya harap kalian bisa mengerti lah. Kalau unsur, ya, kayak CHO, dia secara kimia dia mau dirubah kayak gimana lagi? Udah nggak bisa. Mau dirubah jadi apa? Mau dirubah menjadi H, tidak bisa. Dirubah menjadi C plus, nggak bisa. Ya. Tapi kalau dia berupa senyawa, ya, seperti glukosa saat ini, atau gula yang biasa kita minum, ya, itu dia bisa berubah. Ya. Oke, semua masih bersama-sama dengan saya?